Shalom, selamat malam sahabat terkasih. Kita bersyukur malam hari ini kita masih boleh berkumpul melalui Zoom ini dalam komsel pemurnian hati hari ini yang kita adakan bersama-sama. Kita mau bersyukur, kita mau bawa pujian kita karena Ia Allah yang menyediakan waktu bagi kita. Ia Allah yang dengan lembut mengundang kita pribadi lepas pribadi untuk berkumpul bersama malam hari ini, untuk menaikkan pujian penyembahan kita, karena Ia Allah yang layak kita puji dan kita tinggikan. Mari malam hari ini, kita katakan bahwa Yesus adalah permata hati kita. Ia lebih berharga daripada segalanya yang kita miliki di dunia ini. Mari kita bawa pujian ini bersama-sama. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Yesusku, Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Mari kita satukan hati dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Benar Bapa, Engkau adalah permata hati kami. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Apa yang kami miliki di dunia ini Tuhan, tidak seberapa dibandingkan kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih malam hari ini Engkau yang mengumpulkan setiap kami. Boleh ada dalam ruang Zoom ini bersama-sama, membawa hati kami untuk datang kepadamu. Biar setiap mulut kami terbuka untuk memuji dan memuliakan Engkau.
Telinga kami terbuka untuk mendengar firman yang akan Kau taburkan dalam setiap kami malam hari ini. Bapa yang penuh cinta, kami mau terus naikkan syukur kami. Kami mau terus bawa hormat pujian kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami mau satukan hati Bapa. Kami berdoa buat para sahabat yang saat ini Tuhan, mungkin sedang dalam perjalanan, atau mereka yang saat ini sedang berusaha untuk menyambungkan jaringan internetnya untuk bergabung bersama kami. Bapa, Engkau yang urapi Tuhan setiap jaringan di rumah kami masing-masing, setiap peralatan yang kami gunakan pada hari ini. Engkau yang urapi dan berkati agar supaya boleh bekerja dengan baik, sehingga tidak ada gangguan. Semua boleh berjalan dengan baik karena Kaum Allah yang berkuasa atas semuanya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biar urapan-Mu itu mengalir bagi setiap kami. Biar dimanapun kami berada Bapa, kami boleh merasakan urapan-Mu itu mengalir bagi kami, memeluk setiap kami, hadir di rumah kami masing-masing. Terima kasih Bapa, Engkau Allah yang sungguh baik di dalam setiap kehidupan kami. Kami mau masuk dalam acara ini, dari awal hingga pada akhirnya. Engkau yang beracara Bapa. Kami siap Engkau pimpin. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita bawa pujian kita. Kita katakan tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih-Nya. Sakit penyakit, pergumulan, kesesakan, bahkan penderitaan tidak pernah menjauhkan kita dari kasih-Nya. Allah yang kita sembah dan kita puji adalah Allah yang sungguh setia. Ia adalah sahabat kita, Ia memperhatikan kita, dan Ia adalah Allah penyelamat setiap kita. Mari kita bawa pujian ini bersama-sama. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan, sahabatku? Kelaparankah, ketelanjangankah, tak satu pun, tak satu pun. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan, sahabatku? Aniayakah, penderitaankah, tak satu pun, tak satu pun. Tiada satu pun seperti Kau Yesus, Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus, sahabatku. Tiada satu pun seperti Kau Yesus, Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus, sahabatku. Mari kita angkat kembali pujian ini bersama-sama. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan, sahabatku? Kelaparankah, ketelanjangankah, tak satu pun, tak satu pun. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan,
Tiada satu pun seperti Kau Yesus, Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus sahabatku. Tiada satu pun seperti Kau Yesus, Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus sahabatku. Engkau Yesus sahabatku. Yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang buta pun melihat. Semua Dia buat bagiku. Yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang buta pun melihat. Semua Dia buat bagiku. Hosana, Hosana, Yesus mati bagiku. Hosana, Hosana, Dia bangkit bagiku. Oleh darah anak domba dihapuskan dosaku. Oleh anugerah Allah Kau jadikanku anakmu. Sekarang tenang jiwaku, aman dalam darah-Mu. Keselamatan pujianku, Yesus Kristus pembebasku. Hosana, Hosana, Yesus mati bagiku. Hosana, Hosana, Dia bangkit bagiku. Hosana, Hosana, Yesus mati bagiku. Hosana, Hosana, Dia bangkit bagiku. Dia bangkit bagiku. Dia bangkit bagiku. Terima kasih Bapa, Engkau telah bangkit bagi kami. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami seorang diri. Di saat kami lemah Bapa, Engkau datang untuk menguatkan kami. Di saat kami jatuh, Engkau Allah yang tangannya tidak pernah terlambat untuk mengangkat setiap kami. Engkau Allah yang memandang setiap kami berharga di mata-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih karena darah-Mu itu menyucikan setiap kami. Terima kasih karena anugerah-Mu itu sungguh besar bagi setiap kami. Sahabat terkasih, mari malam hari ini kita mau masuk ke dalam ruang kudus-Nya. Kita mau menyembah Dia. Kita mau meninggikan Dia.
Mari bawa hati kita. Arahkan fokus kita hanya kepada Dia. Angkat tanganmu untuk menyembah Dia. Arahkan hatimu. Lembutkan hatimu biar saat ini Allah Roh Kudus itu menolong setiap kita. Mari Bapak Ibu yang terkasih, jangan terganggu dengan kanan kirimu. Biar waktu ini kita nikmati sebagai saat intim kita dengan Dia. Kita mau bawa hati kita masuk ke dalam ruang kudusnya. Kita mau menikmati hadiratnya. Biar saat ini Ia menenggelamkan kita di dalam kerahimannya yang kudus. Mari kita bawa hati kita, kita mau masuk ke ruang yang maha kudus bersama-sama. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Ku masuk ruang maha kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang maha kuasa. Ku masuk ruang maha kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang maha kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu,
Sora para sora Oh ya Rabashana Maya Rabakana Maya Oh ya Rabashana Maya Rabakana Maya para Haleluya, haleluya, haleluya. We love you, Lord. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Terima kasih untuk urapan baru yang Kau berikan bagi setiap kami malam hari ini. Terima kasih untuk aliran hangat yang mengalir dari hati kami saat ini. Oh, we praise you, Lord. We love you, Lord. Terima kasih karena Engkau Allah yang setia. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami seorang diri. Urapan-Mu selalu baru setiap hari bagi kami. Urapan kesegaran itu malam hari ini kami terima. Menguatkan manusia roh kami, mengisi penuh tabung minyak kami, sehingga malam hari ini roh kami berkobar-kobar di dalam Engkau. Oh terima kasih Bapa, Engkau Allah yang setia. Engkau sungguh baik di dalam setiap kehidupan kami. Apapun masalah kami, apapun keadaan kami malam hari ini, kami mau tanggalkan. Kami mau terus naikkan pujian kami, penyembahan kami, hati kami kepadamu. Sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Engkau yang mengurapi Pak Paulus Tuhan, mempersiapkan, menyampaikan isi hati-Mu bagi setiap kami. Kami mau siapkan hati kami Tuhan. Karena Engkau yang berfirman, dan firman-Mu itu memiliki kuasa yang besar atas setiap kami. Menyembuhkan kami, menguatkan manusia roh kami. Mari kita bawa pujian pengantar firman ini. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Terima kasih, kita mau siapkan hati untuk mendengarkan sabdanya yang menguatkan setiap kita.
Shalom Bapak Ibu semuanya, suara saya jelas? Jelas? Jelas, Pak. Oke. Selamat malam Bapak Ibu, Suster semuanya. Pujian malam hari ini luar biasa, penuh dengan urapan. Ada yang merasakan seperti saya rasakan nggak? Kita bersama-sama membuka dari 1 Samuel bab 15. 1 Samuel bab 15. Satu Samuel bab 15. Tadi pagi saya beri judul Tumpaslah semua sesuai perintah Tuhan. Oke, sudah ketemu? 1 Samuel bab 15, kita tundukkan kepala. Selamat malam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Pada malam hari ini, urapilah setiap jiwa yang rindu mendengarkan suaramu, mendengarkan firman-Mu pada malam hari ini. Singkapkanlah misteri yang tersembunyi bagi kami anak-anak-Mu. Segala penghalang-penghalang firman-Mu, saat ini kami mau enyahkan di dalam nama Yesus. Biarlah saat ini hanya Roh Kudus-Mu yang menguasai kami dimanapun kami berada. Sembunyikanlah hamba-Mu ini di belakang salib-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Bapak, Ibu, Suster semuanya. Alkitab adalah tulisan iman. Alkitab adalah tulisan iman. Jadi kita harus membacanya dengan iman. Bukan membacanya dengan pengetahuan. Alkitab ditulis oleh inspirasi Roh Kudus. Jadi kita membutuhkan Roh Kudus untuk menyingkapkan bagi kita. Malam hari ini kita mau melihat ada total 35 ayat. Saya rasa ini harus kita bacakan semua supaya apa? Karena setiap ayat memiliki maknanya. Saya akan mulai ayat 1. Judul perikopnya adalah Saul ditolak sebagai raja. Sebelum kisah ini, sebelum kisah Saul melakukan kesalahan ini, sebelumnya Saul sudah melakukan kesalahan yang pertama. Siapa itu Saul? Saul adalah raja pertama yang diurapi Tuhan, raja pertama bangsa Israel. Saul adalah seorang pria yang paling ganteng. Dia tinggi, besar, paling ganteng di antara bangsa Israel. Dan dia terpilih sebagai raja yang pertama. Jadi kalau ditanya, siapa yang paling ganteng di antara semua raja? Jawabannya, bukan Daud, bukan Salomo, Saul. Dia yang paling ganteng di antara semua orang yang ada di Israel. Kesalahan pertama Saul adalah pada saat dia mempersembahkan korban persembahan yang seharusnya tidak boleh dia persembahkan. Hanya boleh dipersembahkan oleh Samuel. Tetapi karena ketidaksabarannya, akhirnya dia mempersembahkan korban persembahan. Dan saat itu dia melakukan kesalahan pertama. Malam hari ini,
Kita mau masuk ke dalam ayat pertama. Berkatalah Samuel kepada Saul, "Aku telah diutus oleh Tuhan untuk mengurapi engkau menjadi raja atas Israel umatnya. Oleh sebab itu, dengarkanlah bunyi firman Tuhan." Samuel adalah nabi, dia adalah seorang hakim, dia juga adalah tangan kanan Tuhan yang dipakai Tuhan untuk berbicara kepada Raja Saul. Jadi meskipun Saul pernah melakukan kesalahan pertama, tetapi Tuhan masih memberikan kepada dia kesempatan untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam. "Aku akan membalas apa yang dilakukan orang Amalek kepada orang Israel. Karena orang Amalek menghalang-halangi mereka ketika orang Israel pergi dari Mesir." Ketika bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir selama 400-an tahun, sesudah melintasi Laut Merah, orang Amalek berperang melawan orang Israel. Nanti bisa dibaca di dalam kitab Keluaran bab 17. Dan di dalam kisah itu dikatakan ketika Musa mengangkat tangannya, maka lebih kuatlah bangsa Israel. Ketika Musa menurunkan tangannya, maka lebih kuatlah pasukan Amalek. Nanti bisa dibaca. Ayat 3. Jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, kata Tuhan. Tumpaslah segala yang ada padanya, dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai. Singkatnya, semuanya perintah Tuhan tumpas habis. Sekali lagi, firman Tuhan, perkataan Tuhan ini harus dibaca dalam konteks iman. Harus dibaca dalam penerangan Roh Kudus. Lalu Saul memanggil rakyat berkumpul dan memeriksa barisan mereka di Telaim sebelum dia memulai perang. Ada 200.000 orang pasukan berjalan kaki dan 10.000 orang Yehuda. Saul sendiri adalah suku Benyamin. Ada juga dari suku Yehuda. Setelah Saul sampai ke kota orang Amalek, disuruhnyalah orang-orang menghadang di lembah, mengepung. Berkatalah Saul kepada orang Keni, "Berangkatlah, menjauhlah, pergilah dari tengah-tengah orang Amalek, supaya jangan kulenyapkan kamu bersama-sama dengan mereka. Bukankah kamu telah menunjukkan persahabatanmu kepada semua orang Israel ketika mereka pergi dari Mesir? Sesudah itu menjauhlah orang Keni dari tengah-tengah orang Amalek." Ayat 7. Lalu Saul memulai perang. Dia memukul kala orang Amalek, mulai dari Hawila sampai ke Syur yang di sebelah timur Mesir. Bapak Ibu, begini. Dahulu Musa bersama Yosua berperang melawan bangsa Amalek. Sekarang keturunan-keturunan selanjutnya juga berperang melawan mereka. Artinya apa? Ada selisih berapa puluh tahun, mungkin ratus tahun, kembali bangsa Israel berperang melawan bangsa Amalek. Lalu Saul memukul kala mereka, seluruhnya dikalahkan mulai dari Hawila sampai ke Syur yang di sebelah timur Mesir. Ayat 8, Agaks. Agaks ini adalah raja orang Amalek. Ditangkapnya hidup-hidup, tetapi segenap rakyatnya ditumpasnya dengan mata pedang. Artinya apa? Saul menyisakan satu orang. Betul, perintah Tuhan tumpas habis, Saul menyisakan satu orang.
Tetapi Saul dan rakyat itu menyelamatkan Agag. Perhatikan baik-baik di sini, garis bawahi dulu, nanti akan kita bahas. Saul dan rakyat itu menyelamatkan Agag, raja orang Amalek, pimpinannya. Dan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dan tambun. Tadi Tuhan menyuruh tumpas habis, semuanya jangan sisa. Dia sisakan. Pula anak domba dan segala yang berharga, tidak mau mereka menumpas semuanya itu. Artinya apa? Ada pelanggaran di sini. Tetapi segala hewan yang tidak berharga dan yang buruk, itulah yang ditumpas mereka. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Samuel demikian. Artinya apa? Setiap tindakan Saul diperhatikan oleh Tuhan. Hal sekecil apapun diperhatikan Tuhan. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Samuel demikian. Aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja. Sebab ia telah berbalik daripada aku dan tidak melaksanakan firmanku. Maka sakit hatilah Samuel dan ia berseru-seru kepada Tuhan semalam-malaman. Artinya apa? Samuel merintih semalam-malaman. Dia berkabung semalam-malaman karena ketidaksetiaan Saul yang dia urapi menjadi raja. Ayat 12, lalu Samuel bangun pagi-pagi untuk bertemu dengan Saul. Tetapi diberitahukan kepada Samuel demikian. Saul telah ke Karmel tadi dan telah didirikannya baginya suatu tanda peringatan. Kemudian ia balik dan mengambil jurusan ke Gilgal. Ayat 13, ketika Samuel sampai kepada Saul, berkatalah Saul kepadanya, diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan. Aku telah melaksanakan firman Tuhan. Betul, dia sudah melaksanakan firman Tuhan? Bapak Ibu, betul? Tidak. Tetapi kata Samuel, kalau begitu, kalau kamu telah melaksanakan firman Tuhan, kalau begitu, apakah bunyi kambing domba yang sampai ke telingaku dan bunyi lembu-lembu yang kudengar itu? Seandainya kamu sudah melaksanakan semua firman Tuhan, pasti tidak akan ada bunyi lembu, kambing, domba itu. Betul? Karena Tuhan menyuruh menumpas habis semuanya. Jawab Saul, semuanya itu dibawa daripada orang Amalek. Sebab rakyat menyelamatkan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik. Saul melemparkan kesalahan itu kepada siapa? Rakyatnya. Dengan demikian, apakah Saul seorang raja, seorang pemimpin yang baik? Tidak. Dengan maksud untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu. Tetapi selebihnya telah kami tumpas. Dia mempunyai alasan. Pertama, dia melemparkan kesalahan kepada rakyatnya. Kedua, dia mengatakan, kami menyisakan yang terbaik itu juga untuk mempersembahkan kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel kepada Saul, sudahlah, aku akan memberitahukan kepadamu apa yang difirmankan Tuhan kepadaku tadi malam. Kata Saul kepadanya, katakanlah. Artinya dia siap mendengar. Sesudah itu berkatalah Samuel, bukankah engkau, walaupun engkau kecil dari pemandanganmu sendiri, engkau telah menjadi kepala atas suku-suku Israel. Suku Benyamin adalah suku yang kecil. Dan bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, raja pertama? Tuhan telah menyuruh engkau pergi dengan pesan, pergilah, tumpaslah orang-orang berdosa itu, yakni orang Amalek, berperanglah melawan mereka sampai engkau membinasakan mereka.
Mengapa engkau tidak mendengarkan suara Tuhan? Mengapa engkau mengambil jarahan dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan? Lalu kata Saul kepada Samuel, aku memang mendengarkan suara Tuhan. Apakah benar, Bapak Ibu? Tidak. Dan mengikuti jalan yang telah disuruh Tuhan kepadaku, dan aku membawa Agag, raja orang Amalek. Tetapi orang Amalek itu sendiri telah kutumpas. Saul masih membenarkan diri. Dia mengira Tuhan tidak tahu. Mungkin dia dapat membohongi Samuel, tetapi dia tidak dapat membohongi Tuhan semesta alam. Tetapi rakyat mengambil dari jarahan itu kambing, domba, dan lembu-lembu yang terbaik dari yang dikhususkan untuk ditumpas itu, untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di Gilgal. Dia menyebut Tuhan Allahmu. Saul tidak menyebut Tuhan Allah kita. Dia tidak memandang Allah semesta itu adalah Allahnya. Dia mengatakan itu adalah Allah siapa? Allah Samuel. Tetapi jawab Samuel, coba kita perhatikan. Apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Ini yang sering sekali juga kita jumpai dan juga kita lakukan. Kita punya alasan. Kita mengatakan, saya menyisakan ini Tuhan, saya melakukan ini Tuhan, saya korupsi Tuhan, tetapi uangnya untuk saya sumbang untuk membangun gereja, untuk saya bagikan kepada fakir miskin, untuk saya sumbangkan ke panti jompo. Apakah Tuhan itu berkenan? Suara saya masih jelas? Oke. Suara saya jelas ya? Ada gangguan suara saya? Oke, saya lanjut. Apakah Tuhan itu berkenan dengan uang kita? Atau dia lebih menghendaki kita berkenan untuk mendengarkan suara dia? Sesungguhnya mendengarkan firman Tuhan, perintah Tuhan, lebih baik daripada korban sembelihan. Kalau Tuhan memerintahkan kita untuk melakukan kebenaran, lakukanlah kebenaran. Jangan kita melakukan sesuatu yang menyimpang, lalu kita mengatakan, saya menyisakan uang ini atau kambing domba ini untuk saya akan persembahkan kepada Tuhan. Apakah itu berkenan kepada Tuhan? Memperhatikan perkataan Tuhan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Memperhatikan perkataan Tuhan jauh lebih berharga daripada uang yang kamu sumbangkan untuk membangun gereja, untuk memberikan kepada fakir miskin. Kenapa? Karena Tuhan jauh lebih penting. Tuhan itu nomor satu daripada segala macam perbuatan baikmu. Tuhan jauh lebih penting daripada rumah Tuhan. Ayat 23. Sebab pendurhakaan itu artinya apa? Menyimpang daripada Tuhan. Adalah sama seperti dosa bertenung. Apa itu dosa bertenung? Durhaka, menyimpang daripada Tuhan, sama seperti dosa menyembah berhala. Tidak mendengarkan perkataan Tuhan, sama seperti dosa orang yang melakukan sihir. Dan kedegilan, keras kepala, adalah sama seperti menyembah berhala. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka Tuhan telah menolak engkau sebagai raja. Itu adalah firman Tuhan kepada Saul. Berkatalah Saul kepada Samuel, aku telah berdosa, sebab telah kulangkahi titah Tuhan dan perkataanmu. Tetapi aku takut kepada rakyat,
Karena itu aku mengabulkan permintaan mereka. Seorang raja takut kepada rakyatnya. Seorang raja bukan tunduk dan takut kepada Tuhan, tetapi dia takut dan tunduk kepada rakyat. Seringkali Anda dan saya melakukan hal yang sama. Saya lebih takut kepada suami saya lebih takut kepada istri saya lebih mencintai anak-anak saya daripada saya takut kepada Tuhan. Makanya Yesus katakan, barang siapa yang mencintai suami, istri, anak, dan sebagainya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Ayat 25, maka sekarang ampunilah kiranya dosaku, kembalilah bersama-sama dengan aku, maka aku akan sujud menyembah kepada Tuhan. Tetapi jawab Samuel kepada Saul, aku tidak akan kembali bersama-sama dengan engkau, sebab itu Tuhan telah menolak engkau sebagai raja atas Israel. Ketika Samuel berpaling hendak pergi, maka Saul memegang punca jubah Samuel tetapi terkoyak. Kemudian berkatalah Samuel kepada Saul, Tuhan telah mengoyakkan daripadamu jabatan raja. Jubah Samuel yang terkoyak itu melambangkan apa? Tuhan telah mengoyakkan kerajaan yang dipegang oleh Saul dan akan memberikannya kepada orang lain. Yang kita tahu suatu hari nanti jabatan itu jatuh ke tangan Daud. Lagi sang mulia dari Israel, artinya Tuhan, tidak berdusta dan ia tidak tahu menyesal sebab ia bukan manusia yang harus menyesal. Tetapi kata Saul, aku telah berdosa, tetapi tunjukkanlah juga hormatmu kepadaku sekarang di depan para tua-tua bangsaku dan di depan orang Israel. Ini Saul benar-benar hanya tunduk kepada rakyatnya. Dia hanya mau mencari muka dari rakyatnya, bukan tunduk kepada Allah. Jadi kita lihat, kenapa Roh Tuhan meninggalkan Saul. Dan nanti kalau kita baca selanjutnya, ketika Roh Tuhan meninggalkan Saul, maka roh jahatnya akan datang kepada Saul. Dan setiap kali roh jahat itu mengganggu dia dikatakan meminta Daud untuk memainkan kecapi. Bapak Ibu, ketika roh Tuhan pergi dari seseorang, seseorang itu memiliki jabatan tetapi tidak memiliki urapan. Saul tetap menduduki jabatan sebagai raja, tetapi dia tidak lagi memiliki urapan. Kenapa? Karena roh Tuhan sudah meninggalkan dia. Ketika roh Tuhan meninggalkan seseorang, Anda mungkin punya jabatan, jabatan itu tetap sama. Anda sebagai pelayan, sebagai hamba Tuhan, sebagai apapun juga, jabatan itu tetap ada, tetapi urapannya tidak ada. Artinya apa? Powernya tidak ada. Anda tidak lagi bisa melakukan apapun juga, karena roh Tuhan sudah meninggalkan Anda. Jabatan itu hanya jabatan kosong. Itu yang dialami oleh Saul. Dan ketika roh Tuhan meninggalkan Anda, maka ada roh lain yang akan datang kepada Anda, yaitu roh jahat. Ayat 31. Sesudah itu, kembalilah Samuel mengikuti Saul. Dan Saul sujud menyembah kepada Tuhan. Saul meminta Samuel untuk mengikuti dia.
Sekarang kita mau lihat apakah betul-betul Samuel mau mengikuti dia. Ayat 31 dikatakan sesudah itu kembalilah Samuel mengikuti Saul. Tapi belum selesai. Kita selesaikan. Ayat 32, lalu berkatalah Samuel, bawa kemari Agag. Sesudah Samuel mengikuti Saul, apakah dia mengikuti Saul hanya untuk memberi muka kepada Saul di depan tua-tua bangsa itu? Atau ada tindakan lain yang harus Samuel lakukan? Dia memang mengikuti Saul. Tetapi sesudah itu, lalu berkatalah Samuel, bawa kemari Agag. Siapa itu Agag? Raja bangsa Amalek. Dengan gembira Agag, raja orang Amalek yang tersisa itu, dengan gembira Agag pergi kepadanya, sebab pikirnya, sesungguhnya kepahitan maut telah lewat. Dia kira dia sudah selamat. Tetapi kata Samuel, seperti pedangmu membuat perempuan-perempuan kehilangan anak. Artinya apa? Agag ini adalah pembuat kejahatan besar. Demikianlah ibumu akan kehilangan anak di antara perempuan-perempuan. Sesudah itu, coba kita baca, buka mata lebar-lebar. Apa yang dilakukan? Sesudah itu Samuel mencincang Agag di hadapan Tuhan di Gilgal. Kemudian Samuel pergi ke Rama, tetapi Saul pergi ke rumahnya di Gibea. Saul. Sampai hari matinya Samuel tidak melihat Saul lagi, tetapi Samuel berduka cita karena Saul dan Tuhan menyesal karena ia menjadikan Saul raja atas Israel. 35 ayat yang sangat berarti ini. Ada yang pernah membaca kisah ini sebelumnya? Ada di antara kita? Ada, tapi mungkin ada yang membaca sekilas lewat. Ada yang membaca tapi malah bingung. Kenapa Tuhan menyuruh membunuh? Ada yang seperti itu? Kenapa Tuhan perjanjian lama begitu kejam? Samuel mencincang Agag. Mencincang, coba bayangkan. Kita membeli daging babi, lalu kita cincang-cincang begini. Samuel mencincang Agag di hadapan Tuhan di Gilgal. Sekarang saya mau bawa kita masuk ke dalam permenungan yang lebih dalam. Firman Tuhan adalah perkataan Tuhan. Alkitab adalah buku iman. Kita harus membacanya dengan iman. Alkitab ditulis oleh Roh Kudus. Kita membutuhkan Roh Kudus untuk menyingkapkan kepada kita. Untuk memahami perjanjian lama, kita membutuhkan terang perjanjian baru. Saya ulangi. Untuk memahami apa yang tertulis dalam kitab-kitab perjanjian lama, kita membutuhkan terang kebangkitan Tuhan untuk memahaminya. Kalau tidak, kita akan baca sampai kapanpun juga dan kita tidak akan paham apa yang mau Tuhan katakan kepada kita. Dahulu Musa dan Yosua berperang mati-matian melawan orang Amalek. Mereka menang tetapi tidak ditumpas habis. Sekarang generasi-generasi sebelumnya, mereka lagi-lagi harus berperang. Dan kali ini Tuhan menyuruh tuntas semuanya, jangan disisakan. Kenapa? Kalau disisakan, nanti 3 generasi, 5 generasi, 7 generasi sesudah Anda, generasi-generasi Anda harus berperang melawan mereka lagi. Bangsa Israel keluar dari Mesir.
Mereka saat itu, waktu zaman Musa dan Yosua melawan orang Amalek ini, mereka hidup dalam perbudakan, budak. Tuhan menuntun mereka keluar dari perbudakan, artinya apa? Mengangkat mereka dari budak untuk menjadikan mereka orang merdeka, anak-anak Allah, dengan melewati padang gurun. Menuju kemana? Menuju ke tanah terjanji. Orang Amalek ini ingin menggagalkan bangsa Israel yang dari budak menjadi anak Allah. Siapapun juga yang ingin menggagalkan budak menjadi anak Allah, itu adalah iblis. Itu adalah iblis. Bapak Ibu, coba perhatikan. Iblis beserta antek-anteknya. Yang mau dikatakan di sini, firman Tuhan malam hari ini adalah, ketika Tuhan memberikan perintah untuk melakukan sebuah eksekusi, sampai tuntas, lakukanlah sampai tuntas. Begini, Bapak Ibu. Kalian masih mengikuti saya ya? Oke. Ketika Tuhan memilih seseorang, dia punya misi terhadap orang itu. Tuhan memilih Musa untuk apa? Membebaskan bangsa Israel. Tuhan memilih Yosua untuk apa? Menghantar umat Israel masuk ke tanah Kanaan dan berperang di situ. Tuhan memilih Saul, mendudukkan dia sebagai raja untuk apa? Supaya Saul mengalahkan semua musuh-musuh bangsa Israel. Di bab sebelum-sebelumnya itu dikatakan tentang Saul mengalahkan banyak musuh bangsa Israel. Tuhan memilih Daud pengganti Saul supaya apa? Supaya dia mengalahkan Goliat. Suara saya masih jelas ya? Saya lihat gambar kalian sedikit. Masih jelas ya? Oke, ya. Tuhan memilih Daud tujuannya untuk apa? Untuk mengalahkan Goliat. Tanpa Daud, bangsa Israel dipermalukan. Ketika Tuhan memilih Anda dan saya, mungkin di dalam keluarga Anda, hanya Anda yang dipilih, berarti Tuhan memiliki pekerjaan besar yang dia mau kita lakukan bagi keluarga kita atau bangsa kita. Ketika dia menyuruh kita untuk tumpas habis musuh-musuh kita, tumpas habis semuanya. Iblis dan antek-anteknya. Dosa sampai ke akar-akarnya, jangan disisakan. Makanya kenapa Yesus katakan, ketika matamu menyesatkan engkau, cungkirlah dan buanglah ke dalam api. Artinya apa? Dosa itu harus ditumpas sampai tuntas. Tumpas sampai tuntas di sini bukan berbicara soal Anda melawan suami Anda karena dia menghalangi Anda. Bukan. Suami Anda, istri Anda, anak-anak Anda bukan musuh Anda yang sebenarnya. Musuh yang sebenarnya itu siapa? Iblis beserta antek-anteknya. Dosa sampai ke akar-akarnya. Ketika juga Yesus katakan, ketika tanganmu menyesatkan engkau, penggallah. Artinya benar-benar sampai tuntas. Saya kasih contoh.
Ada orang sebelum dia mengikut Tuhan, mungkin dia punya sebuah patung berhala yang dia beli dengan harga M-an. Berapa M dia beli sebuah patung yang dia sembah. Sesudah dia mengikut Tuhan, sesudah dia menyerahkan diri kepada Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, apakah patung berhala itu yang berharga M-an itu masih bernilai M-an? Patung itu, patung berhala itu harus Anda hancurkan sampai tuntas. Saya katakan hancurkan ini adalah sebuah ilustrasi. Saya katakan patung itu adalah sebuah ilustrasi. Saya katakan M-an juga sebuah contoh. Patung M-an yang Anda sembah itu, sebelum Anda mengenal Tuhan yang benar, yang harganya M-an itu, ketika Anda menemukan Tuhan yang benar, itu sudah tidak ada artinya lagi. Anda harus buang, Anda harus hancurkan sampai tuntas, karena itu tidak ada nilainya lagi. Bukan seperti Saul yang mengatakan, domba, lembu, kambing ini sangat mahal, makanya saya sisakan. Ketika Anda menyisakan patung yang M-an itu, suatu hari nanti Anda akan kembali menyembah patung itu, percaya atau tidak percaya. Kenapa? Karena itu masih menjadi bagian di dalam hati Anda. Contoh lain. Ada orang, dia punya dosa. Dia adalah seorang yang suka main perempuan, penjudi, peminum, alkohol, perokok, semuanya. Ketika dia mengikut Tuhan, memberikan diri menjadi anak Tuhan, dia mulai menyingkirkan dosa-dosanya. Dia tidak lagi main perempuan, tidak lagi berjudi. Dia juga tidak lagi melakukan semua hal lain. Tetapi dia menyisakan satu, alkohol. Kira-kira gimana? Suatu hari, alkohol itu yang dia sisakan itu, atau rokok, atau apapun juga yang mengikat dia itu, suatu saat nanti akan mengikat dia kembali, membawa dia kembali kepada semua dosa-dosa yang lain itu. Kenapa? Dosa adalah dosa. Apapun juga bentuknya itu, harus Anda tumpas sampai tuntas. Ketika kita membaca banyak kisah-kisah di dalam perjanjian lama, kenapa Tuhan memberikan perintah ketika Anda memasuki tanah Kanaan, bangsa ini Anda jangan beri ampun, tumpas sampai tuntas. Daud sebelum dia mati, dia juga memberikan perintah kepada Salomo, anaknya. Ada musuh yang harus dia bunuh. Jadi ketika kita membaca perjanjian lama dengan terang kebangkitan Tuhan, dengan terang perjanjian baru, kita akan dapat memiliki pandangan yang berbeda. Di dalam perjanjian lama, apa yang Tuhan perintahkan, kenapa? Karena Tuhan melihat dari perspektif yang begitu panjang, begitu besar. Saat itu mereka tidak paham kenapa ini harus dilakukan. Karena Tuhan memandang dengan perspektif kekekalan. Dia memandang jauh ke depan, ribuan tahun ke depan. Tetapi manusia hanya melihat beberapa tahun, beberapa puluh tahun ke depan. Kembali lagi kepada panggilan Anda dan saya. Ketika di dalam sebuah keluarga, Anda dan saya dipanggil
untuk melakukan sebuah tugas eksekusi. Kita mulai melawan dosa-dosa, ikatan-ikatan yang mengikat keluarga kita. Entah itu kutuk di dalam keluarga kita, apapun juga bentuknya, yang mengikat mungkin generasi-generasi di atas kita. Ikatan apapun juga bentuknya yang pernah mengikatkan diri kepada dukun, berhala, apapun bentuknya. Saat ini ketika Anda menerima panggilan ini, Anda harus membereskannya sampai tuntas. Kalau tidak, suatu hari nanti generasi di bawah Anda, anak Anda, cucu Anda, mereka lagi-lagi harus berperang melawan bangsa Amalek. Jadi, kalau Raja Agaks itu dibiarkan pergi, suatu hari nanti cucu Anda, cicit Anda, mereka akan bersusah payah untuk melawan mereka lagi. Saat ini, malam ini, ambil keputusan. Anda semua yang ada di sini, yang mendengarkan firman Tuhan ini, yang memiliki perspektif cara pandang yang berbeda, memandang kisah ini. Kisah ini berbicara tentang tumpas habis semua iblis beserta dengan tipu muslihatnya. Ketika iblis sudah Anda tolak dalam hati Anda juga jangan biarkan dia berputar-putar di pikiran Anda. Kalau Anda membiarkan dia berputar-putar di pikiran Anda, di mata Anda, suatu hari nanti Anda akan membawa dia masuk kembali ke dalam hati Anda. Dan anak cucu Anda akan melawan dia sekali lagi. Saya mengundang Bapak Ibu yang mungkin tinggalnya di daerah Jakarta. Besok malam kita akan mengadakan praise and worship. Saya akan melanjutkan kisah ini di dalam praise and worship besok malam. Dan kita akan berdoa bersama untuk mematahkan semuanya itu. Kita akan berdoa bersama. Malam hari ini, kita sudah tahu posisi kita. Posisi kita adalah tumpas semua, jangan sisakan satupun. Bahkan mungkin yang Anda lihat baik atau Anda lihat itu berharga, tumpas semua sesuai dengan perintah Tuhan. Apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya lanjutkan, Bapak Ibu, Suster. Suara saya jelas? Oke. Ketaatan pada firman Tuhan lebih penting daripada kurban persembahan. Ketika Tuhan memilih kita menjadi anaknya, Dia ingin menggenapi janjinya, memberkati kita, dan memberi kita hidup yang berkelimpahan. Dia juga ingin memberikan kita kuasa sebagai anaknya, kuasa untuk memenangkan setiap peperangan dengan musuh, yaitu si jahat, seperti yang Dia berikan kepada Saul. Tetapi Tuhan ingin melihat ketaatan kita akan setiap perkataannya di dalam hidup kita. Taat pada firman Tuhan itu lebih penting daripada kurban persembahan. Jadi contohnya seperti ini. Ada kadang yang WA saya, Bu Vila, saya sudah melakukan 5 senjata. Semua senjata saya tuh lengkap setiap hari. Sudah 1 putaran full. Tetapi ketika dia curhat, dia cerita, dia masih kesal, dia masih benci dengan suaminya, dia tidak bisa mengampuni. Itu artinya dia belum taat kepada firman.
Firman Tuhan itu minta kita mengampuni. Jadi kalau kita melakukan 5 senjata sebagai persembahan, sebagai silih, sebagai persembahan untuk Tuhan, kurban kita, tetapi yang paling penting yang Tuhan mau adalah mempraktekkan firman Tuhan yang sudah kita baca dan renungkan setiap hari. Itu jauh lebih penting. Jadi sebenarnya 5 senjata itu baru kendaraan. Kendaraan yang menghantar kita kepada hati Tuhan sehingga kita mengerti apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Tuhan ingin kita taat. Karena kalau kita bercerita tentang kita sudah sumbang uang, kita sudah memberikan waktu kita untuk pelayanan, semua yang kita miliki itu dari Tuhan. Kita tidak bisa bilang kita memberi kepada Tuhan karena semua yang Dia titip itu dari Tuhan. Tetapi persembahan yang paling indah adalah hati yang taat. Itulah yang paling menyenangkan hati Tuhan. Jadi Saul gagal di sini. Dia tidak menaruh kepentingan Tuhan di atas segalanya. Ketika kita masih meletakkan manusia, meletakkan kepentingan kita di atas Tuhan, kita pasti akan gagal di sini. Jadi ketaatan itu lebih penting daripada kurban-kurban persembahan. Ini yang menjadi kesalahan Saul sehingga Roh Allah pergi meninggalkan dia. Tidak taat kepada firman Tuhan disebut durhaka. Itu dosa yang besar sekali, durhaka. Anak durhaka itu tuh kasar sekali gitu kan. Dan disitulah perjuangan musuh dari awal. Itu adalah perjuangan musuh sejak awal, membuat kita durhaka, membuat kita tidak taat kepada firman Tuhan. Kita lihat iblis membujuk Adam dan Hawa untuk tidak taat kepada firman Tuhan. Dan itu sangat-sangat melukai hati Tuhan. Supaya apa? Ketika kita tidak taat kepada firman Tuhan, kita ditolak oleh Tuhan. Supaya kita kehilangan urapan dari Tuhan. Karena dosa ketidaktaatan manusia itu akan membuat manusia terpisah dari Allah. Seperti kisah kejadian Adam dan Hawa. Disitulah roh jahat, musuh, bisa masuk makin menguasai kita. Seperti Saul tadi. Jadi kalau kisah Saul tadi kita baca seterusnya bagaimana dia dirasuki oleh roh jahat ketika roh Tuhan pergi meninggalkan dia. Sifat musuh dari pola kerjanya dari awal kitab Kejadian sampai Wahyu adalah dia konsisten. Dia konsisten menghancurkan anak-anak Tuhan dari awal sampai akhir. Jadi kalau kita tidak konsisten berjuang, kita pasti kalah di tangan musuh. Kita pasti kalah di dalam peperangan ini. Ketika musuh masuk ke dalam kehidupan kita, dia tidak hanya selesai dengan menghancurkan kita, tetapi dia akan terus merusak generasi berikutnya sampai semua generasi kita menjadi miliknya. Tetapi kita semua yang di sini bersyukur, kita memiliki Yesus, firman yang menjadi manusia. Kita sudah tahu bagaimana untuk keluar, bagaimana untuk kita tuh tidak masuk ke dalam perangkap iblis. Satu-satunya hanya taat kepada firman Tuhan. Disitulah kita akan dituntun keluar dan bebas dari tipu muslihat iblis, dari perbudakan dosa, dari tawanan musuh, dan mematahkan rantai-rantai musuh yang masih mengikat kita. Sehingga mata rantai itu, ikatan kuasa gelap itu dipatahkan di tangan kita dan tidak turun lagi ke generasi yang berikutnya, keturunan kita. Jadi, mengapa kalau kita lihat di dalam proses hidup kita, proses pemurnian hidup kita, Tuhan sangat-sangat konsen kita untuk dimurnikan, diproses begitu lama, karena Tuhan ingin kita membersihkan sampai tuntas dosa-dosa yang masih kita sisakan di dalam hidup kita. Lewat persoalan yang dia izinkan terjadi,
dalam tanda kutip, dia memaksa kita untuk datang mendekat. Dia memaksa kita untuk makin taat, makin mau diproses, makin dibentuk sehingga menjadi sungguh-sungguh murni. Yang pertama, Tuhan bukan ingin membereskan masalah kita. Kadang kita cari Tuhan karena kita punya masalah. Setiap orang, kebanyakan persentase lebih besar datang kepada Tuhan karena punya masalah. Yang benar-benar rindu mau cari Tuhan itu sangat sedikit. Tetapi karena masalah. Bagi Tuhan, menyelesaikan masalah kita itu sangat gampang. Dan dia pasti menyelesaikannya. Tetapi yang utama dia mau bereskan adalah dosa-dosa kita. Ikatan kita. Cengkram musuh. Si jahat, kuasa gelap yang mungkin sudah berpuluh-puluh tahun mengikat kita. Mungkin bahkan dari generasi di atas kita sudah terikat. Tetapi kita tidak sadar. Lewat proses itu, lewat proses pemurnian ini, Tuhan mau membawa kita masuk lebih dalam ke jalan terangnya. Sehingga kita selamat, sehingga kita sampai kepada hidup yang kekal. Saya mau sharingkan ada satu kisah. Ada satu ibu yang konseling dengan saya, masalah rumah tangga. Mereka ribut setiap hari. Rumah itu benar-benar seperti neraka. Dan ternyata suaminya punya will. Setelah istrinya tahu, makin ribut. Dan akhirnya keduanya tidak tahan dan ingin memutuskan berpisah. Salah satu iparnya menyuruh istrinya menghubungi kami. Mungkin iparnya ada salah satu dari peserta dari KPH ini. Singkat cerita, setelah konseling, istrinya menangis dan dia mau berjuang. Tadinya dia udah gak mau. Dia sudah mau pisah. Dia mau berjuang, melakukan 5 senjata. Sehari, 2 hari, aman. Hari ketiga, dia hubungi saya lagi dengan telepon. Dan dari suaranya, dia sepertinya lebih semangat. Saya sempat senang. Dia bilang gini, Bu Villa, saya itu sudah gak cinta dengan suami saya. Dia juga sudah gak cinta dengan saya. Jadi buat apa saya susah-susah berjuang dengan 5 senjata? Dan hari ini kami sudah diskusi panjang. Akhirnya kami menemukan jalan terbaik, dia bilang, dengan semangat. Kami akan tetap tinggal bersama demi anak. Tapi kami putuskan berdua, kami boleh bebas berhubungan dengan pasangan kami masing-masing. Tanpa ada pihak yang boleh komplain. Jadi kami bisa tetap rukun dan sama-sama bisa bahagia. Dan setelah diskusi itu saya lega dan saya mulai mencari pasangan yang lain itu mulai hari ini. Saya yang tadinya pikir itu berita baik, lihat dia semangat, saya sempat syok sebentar. Memikirkan secepat itukah orang bisa mencari pasangan? Secepat itu musuh membalikan serangan halus. Masing-masing bisa bahagia. Kedengarannya begitu mulia. Masing-masing bisa bahagia. Lihat tipu muslihat iblis. Yang penting sama-sama bahagia. Apakah benar semua bisa bahagia dengan jalan seperti itu? Yang pasti anak mereka pasti jadi korban. Gak ada anak yang bisa bahagia melihat orang tua dengan gaya hidup begini. Mereka pasti sangat terluka, malu, dan pasti tidak ada harapan akan membangun keluarga yang bahagia di masa depan. Mereka melihat orang tua mereka gagal. Lihat bagaimana iblis bekerja menipu dengan kebenaran palsu. Terus terang waktu dia ngomong seperti itu saya hampir menyerah. Sudahlah, terserahlah, saya hampir mau berkata seperti itu. Tapi syukur hati Tuhan tidak seperti hati saya. Dia sabar dengan semua anaknya. Dia begitu sabar. Saya dituntun, saya diberi hikmat saat itu. Tuhan bilang, katakan yang sesungguhnya.
apa yang sedang dia lakukan sekarang. Akhirnya saya bilang, ibu lakukan 5 senjata ini bukan untuk merebut suami ibu untuk kembali. Tetapi ini adalah peperangan untuk mengalahkan musuh yang sedang menghancurkan keluarga ibu. Mematahkan kuasa kutuk itu supaya jangan turun ke anak cucu ibu. Jadi apa yang kita perjuangkan, mungkin kita datang ke retret pemurnian hati untuk memperjuangkan supaya suami saya kembali, istri saya kembali, anak saya nggak memberontak. Tidak sesederhana itu Tuhan mau memberikan. Maksud saya, bukan itu saja. Tidak sesimpel itu. Tuhan mau memberikan jauh lebih besar, berkat yang jauh lebih besar daripada yang kita minta. Tuhan mau membereskan sampai ke akar-akarnya, bukan cuma di permukaan. Bukan cuma menyatukan kembali pasangan ini, tetapi tetap hidup di dalam dosa, tidak tahu kebenaran. Bayangkan, yang penting sama-sama bahagia. Jadi, saya bilang, ibu coba perhatikan. Lihat pohon keluarga di atasnya. Tidak mungkin kalau seseorang jatuh ke dalam dosa perzinahan, dan itu berulang-ulang, coba perhatikan pohon keluarga di atasnya. Iblis pasti sudah bekerja di atasnya. Atau kalau belum, baru dimulai di sini, dia akan turun lagi ke generasi berikutnya. Jadi peperangan ini harus sampai benar-benar tuntas di tangan kita. Kita harus memenangkan peperangan ini di generasi kita. Jangan turun lagi ke anak cucu kita. Setiap dosa itu ada roh yang mengikat. Ada roh perzinahan, ada roh perjudian, roh perpecahan, roh penyembahan berhala. Dan biasanya itu turun-temurun kalau kita tidak patahkan di dalam nama Yesus. Kita harus hidup menurut firman Tuhan. Kita harus tahu kebenaran bahwa Tuhan mau kita hidup kudus sehingga kita tidak jatuh ke dalam tangan musuh. Itu yang harus kita tahu. Jadi bukan berarti kita melakukan perjuangan ini hanya untuk masalah kita yang kita bawa. Tuhan mau kita berjuang terus sampai benar-benar memenangkan peperangan ini, sampai ke akar-akarnya musuh itu dituntaskan. Mari kita semua berjuang, berperang, melawan musuh-musuh itu sampai tuntas, sehingga generasi di bawah kita tidak lagi menanggung keterikatan itu, kutuk itu. Demikian kesaksian dari salah satu peserta. Itu aja yang mau saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa belajar bahwa kutuk itu, kuasa gelap itu, dia tidak bekerja hanya di kita. Ketika kita tidak mematahkannya, tidak berperang di tangan kita, dia akan turun lagi ke generasi kita yang berikutnya. Mari kita masuk ke dalam doa. Lagu kedua ya. Apa yang dapat tak satu pun. Lagu kedua ya, Laura. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, Tuhan, sahabatku? Kelaparan-Kau, ketelanjangan-Kau, tak satu pun. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, Tuhan, sahabatku? Aniayakah, penderitaan-Kah, tak satu
berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih pada malam hari ini Engkau singkapkan misteri kerajaan surga bagi kami. Pada malam hari ini Tuhan, kami semua yang hadir di sini, kami yang telah dipilih, dipanggil, untuk melakukan pekerjaan besar-Mu. Ketika Engkau memanggil kami, Engkau memiliki tugas bagi kami yang harus kami selesaikan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau ambil bagian melakukan pekerjaan-Mu. Kami mau memberikan diri kami Tuhan untuk menyelesaikan semuanya, segala ikatan apapun juga yang mengikat keluarga kami, anak-anak kami. Saat ini Tuhan, kami mau berdoa bagi mereka yang sedang melakukan retret pemurnian hati secara pribadi, mereka yang sedang berjuang di dalam pertobatan, semoga mereka sungguh-sungguh bertobat, tidak menyisakan 1-2 dosa sekecil apapun juga Tuhan. Biarlah hati mereka Tuhan Engkau penuhi. Engkau penuhi dengan penyesalan yang sungguh-sungguh. Tanpa penyesalan, pertobatan kami akan sia-sia. Engkau pandang setiap nama-nama ini Tuhan yang sedang berjuang untuk memurnikan hati mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Saat ini juga Tuhan, untuk mereka yang sedang berjuang untuk memulihkan keluarga mereka, keluarga-keluarga yang sedang terikat, keluarga-keluarga yang tidak tahu harus kemana. Tuhan, Engkau adalah jalan. Keluarga-keluarga yang diserang oleh roh-roh perpecahan, Tuhan, saat ini Tuhan, di dalam nama-Mu yang suci dan kudus, yang penuh dengan kuasa, segala roh-roh perpecahan yang ingin memisahkan anak-anak-Mu ini, kami mau tolak dan kami mau singkirkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu yang berseru minta tolong di dalam pemulihan ekonomi. Engkau tahu Tuhan kebutuhan mereka. Engkau tahu teriak mereka minta tolong. Bukakan jalan Tuhan. Singkapkan Tuhan yang tertutup, Engkau bukakan Tuhan. Jalan-jalan yang tertutup Engkau bukakan pintu-pintu berkat-Mu. Engkau hidupkan kembali Tuhan segala yang sudah mati Tuhan. Engkau hidupkan kembali dengan kuasa-Mu. Engkau pulihkan Tuhan ekonomi keluarga-keluarga yang berteriak kepadamu. Anak Daud, kasihanilah kami. Yesus, anak Daud, kasihanilah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu yang sedang terikat, yang masih terikat dengan kuasa kegelapan. Tidak ada yang bisa melawan kuasa-Mu Tuhan.
Kami minta belas kasihan-Mu turun. Biarlah Engkau sendiri yang bekerja. Engkau sendiri yang membebaskan setiap anak-anak-Mu. Lepaskan mereka dari segala kuasa-kuasa kegelapan, segala intimidasi yang menyerang pikiran mereka. Biarlah dengan darah suci-Mu Tuhan, Engkau membebaskan setiap anak-anak-Mu. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk anak-anak-Mu yang sedang sakit. Engkau lihat Tuhan nama-nama yang tertera. Engkau tahu segala sakit penyakit yang mereka tanggung saat ini. Dan hati-Mu selalu tergerak oleh belas kasihan ketika kami berteriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Sembuhkanlah anak-anak-Mu ini Tuhan. Bebaskanlah dari segala sakit penyakit. Engkau yang menyembuhkan Tuhan, sempurna, pulih sempurna. Segala organ-organ yang rusak Engkau ganti dengan yang baru. Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan dengan darah suci-Mu. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga mau berdoa untuk pelayanan KPH ini Tuhan. Tolonglah kami setiap pelayan-Mu. Mampukan kami untuk memberikan yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Kami membawa hati yang rindu. Memberikan hati kami untuk Engkau pakai dengan bebas. Urapi setiap pelayan-Mu di dalam komunitas ini Tuhan. Beri kami kerendahan hati. Hanya mengutamakan kehendak-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Hanya mengutamakan kehendak-Mu yang terjadi di dalam setiap pelayan-pelayan-Mu ini. Biarlah kuasa urapan-Mu mengalir Tuhan. Engkau yang memampukan setiap kami untuk melakukan yang terbaik bagi-Mu. Kau berkati Tuhan setiap anak-anak-Mu yang sudah memberikan hatinya untuk-Mu. Engkau berkati keluarga mereka. Engkau cukupkan segala yang mereka butuhkan. Dan juga setiap tangan yang sudah memberi Tuhan sebagai donatur di dalam pelayanan kami. Kami tidak mampu membalas mereka. Tetapi Engkaulah Allah yang membalas setiap apa yang mereka berikan di dalam pelayanan ini Tuhan. Apa yang mereka tabur, mereka akan tuai dengan berlimpah-limpah. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita foto dulu ya. Silakan. Ayo, foto-foto. Mas Anca. Nanti mungkin umumkan PH sedikit ya. Sebentar.